warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Alia Zulma Syakira. Saya berasal dari sekolah MA Unggul Sabira IIBS. Saya berasal dari Sidoarjo. Dan di kesempatan kali ini, saya akan bercerita tentang salah satu legenda di Sidoarjo, yaitu Putri Kinasih dari Tanggulangit. Pada masa lampau, jauh sebelum listrik menyala di malam hari, juga kendaraan yang berderu di jalanan, ada satu wilayah damai di tanah Jawa. Wilayah itu bernama Tanggulangit. Tanggulangit kala itu adalah tanah yang subur. Di pagi hari, petani membajak sawah bersama dengan kerbaunya yang berjalan lambat di atas lumpur. Di sore hari, anak-anak berlarian di permatang, tertawa sambil menangkap sapu. Dan di malam hari, terdengar suara gamelan mengiringi tembang Jawa yang menenangkan hati. Di tengah desa berdiri sebuah rumah joglo besar milik Ki Ageng Prawiro. Ki Ageng Prawiro adalah pemimpin yang arif yang dicintai oleh rakyatnya. Ki Ageng memiliki putri tunggal yang kecantikan tersohor hingga keluar wilayah. Dialah Putri Kinasih. Putri Kinasih tidak hanya elok rupawan, ia pandai menenun kain sutra. Ia juga pandai berbicara dengan halus. Hatinya pun penuh dengan belas kasih. Ia kerap turun ke sawah, membantu petani untuk menanam padi atau menimba air dari sumur desa. Di suatu pagi yang cerah, seekor kuda berlari kencang menuju ke pendapa rumah Ki Ageng. Penunggangnya utusan dari kerajaan tetangga. Turun tergesa-gesa, ia berbicara. Ampun Ki Ageng, hamba membawa titah dari Adipati Suradipa. Beliau hendak meminang Putri Kinasih. Utusan itu pun meletakkan kotak besar berisikan kain sutra, emas, juga perhiasan yang berkilau. Ki Ageng memandangi putrinya, tersenyum lembut. Ia berkata, Kinasih, ini lamaran dari seorang adipati. Apa yang kau pikirkan? Putri Kinasih menunduk. Diam sejenak, lalu ia berkata, Ayahanda, hamba menghormati kehormatan ini. Namun, hamba mendengar bahwa Adipati Suradipa gemar menindas rakyat, memungut pajak yang besar, juga suka berperang. Hamba tidak ingin menjadi permaisuri di atas penderitaan rakyat, Ayahanda. Ki Ageng menghela nafas panjang. Ia mengangguk dengan apa yang diucapkan oleh putrinya dan menyampaikan penolakan itu dengan bahasa sehalus mungkin. Beberapa hari pun berlalu. Suasana desa kembali normal, hingga utusan yang sama datang kembali. Wajahnya tegang, turun tergesa-gesa menemui Ki Ageng. Ia berbicara, Ki Ageng, utusan marah besar. Ia hanya memberi waktu 3 hari. Jika lamaran tidak diterima, maka pasukan akan menyerang Tanggulangit. Ki Ageng pun sontak kaget dengan apa yang terjadi. Dan tanpa disadari, berita itu menyebar dengan luas ke seluruh desa. Hingga warga berkumpul di balai desa dan mulai mengungkapkan opini-opininya. Dan ada satu warga yang berbicara, apa yang harus kita lakukan Ki Ageng? Kita tak memiliki satupun senjata untuk berperang. Sahut warga yang lain. Ia berkata, jika memang kita berperang, maka kita akan habis terbakar. Ki Ageng pun bingung dengan situasi yang sedang dihadapinya. Namun, ia berusaha menenangkan orang-orang di sekitarnya. Namun di hatinya sendiri pun, ia gelisah. Putri Kinasih yang mendengar semua itu, merasa hatinya perih. Ia memang menyadari bahwa jika perang itu benar-benar terjadi, maka rakyat kecil akan menderita. Hingga sampailah di sebelum sebelum hari yang ditentukan, Putri Kinasih pergi dari rumah diam-diam. Bulan purnama menggantung di langit, membentuk jalan cahaya di permukaan sendang. Mata air suci yang dipercaya membawa keberkahan. Putri Kinasih duduk, melepas kain sutra dari bahunya. Lalu ia berkata, Wahai Sang Pencipta, lindungilah rakyat Tanggulangit. Biarlah hamba yang menjadi hak tumbal, asalkan desa ini damai. Angin pun berhembus, membuat permukaan air beriak lembut. Dalam keheningan itu, terdapat suara
yang berbisik seolah menjawab doa sang putri. Di pagi hari, Ki Ageng menemukan kamar putrinya kosong. Pencarian pun segera dilakukan. Dari hutan, sawah, hingga tepian sendang. Yang mereka temukan hanya kain sutra kesayangan Putri Kinasih. Lalu Ki Ageng pun berbicara. Kinasih, ini jalan yang engkau pilih demi rakyatmu. Ajaibnya, di hari itu pun utusan yang sama dari Adipati Suradipa datang kembali dan berkata bahwa pasukan dibatalkan. Dan entah mengapa Adipati Suradipa mendadak sakit dan keinginannya untuk menyerang Tanggulangin lenyap begitu saja. Sejak hari itu, warga percaya bahwa Putri Kinasih menjadi penunggu sendang itu. Airnya tak pernah kering, bahkan di kemarau panjang, mereka tetap bisa memanen sawah dengan rutin. Hingga kini, warga meletakkan bunga di tepian sendang sebagai rasa terima kasih kepada Putri Kinasih atas pengorbanannya demi kedamaian. Dari cerita tersebut, sudah terasa bagaimana tulusnya seorang Putri Kinasih mengorbankan dirinya untuk kedamaian rakyatnya. Dan saya berharap kalian bisa merasakan ketulusan itu pun sama seperti apa yang dirasakan oleh warga-warga Tanggulangin. Dan sekian cerita hamba hari ini, dan sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.